wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang kisah wali Allah Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas ialah seorang wali Allah yang terkenal keramat dan dimabulkan segala doanya oleh Tuhan. Beliau pernah menceritakan suatu peristiwa yang pernah dialaminya. Katanya, menurut kebiasaanku, aku keluar menziarahi Makkah tanpa kendaraan dan kafilah. Pada suatu kali, tiba-tiba aku tersesat jalan dan kemudian aku berhadapan dengan seorang rahib Nasrani atau pendeta Kristen. Bila dia melihat aku, dia pun berkata, "Wahai rahib Muslim, bolehkah aku bersahabat denganmu?" Ibrahim menjawab, "Ya, tidaklah aku akan menghalangi kehendakmu itu." Maka berjalanlah Ibrahim bersama dengannya selama 3 hari tanpa meminta makanan, sehinggalah sang rahib itu menyatakan rasa laparnya kepadaku. Katanya, "Tiadalah ingin aku memberitakan kepadamu bahwa aku telah menderita kelaparan. Karena itu berilah aku sesuatu makanan yang ada padamu." Mendengar permintaan rahib tersebut, lantas Ibrahim pun bermohon pada Allah dengan berkata, "Wahai Tuhanku, pemimpinku, pemerintahku, janganlah engkau memalukan aku di hadapan seteru engkau ini." Belum pun habis Ibrahim berdoa, tiba-tiba turunlah setalam hidangan dari langit berisi 2 keping roti, air minum, daging masak dan tamar. Maka mereka pun makan dan minum bersama dengan gembira sekali. Sesudah itu, aku pun berusaha meneruskan perjalananku. Sesudah 3 hari tiada makan dan minuman. Maka di kala pagi, aku pun berkata kepada si rahib tersebut, "Hai rahib Nasrani, berikanlah kemari sesuatu makanan yang ada padamu." Rahib itu menghadap pada Allah. Tiba-tiba turun setalam hidangan dari langit seperti yang diturunkan kepadaku dulu. Sambung Ibrahim lagi, "Tatkala aku melihat yang demikian, maka aku pun berkata kepada rahib itu, demi kemuliaan dan ketinggian Allah, tiadalah aku makan sehingga engkau memberitahukan hal ini kepadaku." Jawab rahib itu, "Hai Ibrahim, tatkala aku bersahabat denganmu, maka jatuhlah telekan makrifah atau pengenalan engkau kepadaku, lalu aku memeluk agama engkau. Sesungguhnya aku telah membuang jauh-jauh masa di dalam kesesatan, dan sekarang aku telah mendekati Allah dan berpegang kepadanya. Dengan kemuliaan engkau, tiadalah dia memalukan aku. Maka terjadilah kejadian yang engkau lihat sekarang ini. Aku telah mengucapkan seperti ucapan kalimat syahadah. Maka bersukacitalah aku setelah mendengar jawaban rahib itu. Kemudian aku pun meneruskan perjalanan sehingga sampai ke Makkah yang mulia. Setelah kami mengerjakan haji, maka kami tinggal 2-3 hari lagi di tanah suci itu. Suatu ketika, si rahib tersebut tiada kelihatan olehku. Lalu aku mencarinya di Masjidil Haram. Tiba-tiba aku mendapati dia sedang bersembahyang di sisi Ka'bah. Setelah selesai rahib itu bersembahyang, maka dia pun berkata, "Hai Ibrahim, sesungguhnya telah hampir perjumpaanku dengan Allah. Maka peliharalah kamu akan persahabatan dan persaudaraan denganmu." Sebaiknya dia berkata juga, tiba-tiba dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, yaitu pulang ke rahmatullah. Seterusnya Ibrahim bercerita, maka aku berasa amat berduka cita di atas kepergiannya. Aku segera menguruskan hal-hal pemandian, kafan, dan penguburannya.
Apabila malam aku bermimpi melihat Rabi itu dalam keadaan yang begitu cantik sekali tubuhnya, dihiasi dengan pakaian sutra yang indah. Melihatkan itu, Ibrahim pun terus bertanya, "Bukankah engkau ini sahabat aku kemarin? Apakah yang telah dilakukan oleh Allah terhadap engkau?" Dia menjawab, "Aku berjumpa dengan Allah dengan dosa yang banyak, tetapi dimaafkan dan diampunkannya semua itu karena aku berprasangka baik kepadanya, dan dia menjadikan aku seolah-olah bersahabat dengan engkau di dunia dan dengan engkau di akhirat." Begitulah persahabatan di antara dua orang yang berpengetahuan dan beragama itu akan memperoleh hasil yang baik dan memuaskan. Walaupun salah seorang dahulu yang beragama lain, tetapi berkat keikhlasan dan kebaktian kepada Allah, maka dia ditarik ke dalam Islam dan mengalami ajaran-ajarannya. Demikianlah kisah kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.